Halo semua, nama aku Dava dan selamat datang di Programmer Dadakan. Oke, di video kali ini kita akan membicarakan salah satu fitur atau apa ya bahasanya, unsur yang penting dalam HTML. Bahkan bukan cuma di HTML, tapi di semua bahasa pemrograman unsur ini itu biasanya selalu ada. Ya, unsur apa yang dimaksud? Yaitu komen. Komen itu apa sih? Komen itu sederhananya dia itu adalah sebuah bagian dari sebuah kode yang dia itu tidak akan dieksekusi atau tidak akan dijalankan bersama dengan baris kode yang lain. Ya. Nah, karena dia tidak dieksekusi atau tidak dijalankan atau tanda kutipnya dia dianggap tidak ada, jadi komen ini bisa kita bilang dia itu sebagai sebuah catatan yang ada di dalam sebuah file code ya. Jadi karena dia tidak dieksekusi, kita tidak perlu khawatir tulisan yang komen ini dia akan mengganggu bagian kode yang lain. Terus komen ini fungsinya buat apa sih? Nah, karena tadi kita sudah pahamin komen itu adalah sebuah catatan yang ada di dalam kode, ya dalam sebuah code. Nah, maka paling enggak setidaknya ada dua fungsi utama dari komen itu. Nah, yang pertama, dia itu dipakai sebagai catatan untuk programmer atau orang yang bikin kode itu sendiri. Ya, sebagai contoh gini, misalkan aku bikin sebuah file HTML nih. Mungkin kalau cuma baru 10 baris, 20 baris, 30 baris mungkin itu nggak akan terlalu memusingkan. Tapi bayangkan ketika filenya sudah membesar, sudah sampai ratusan baris atau mungkin bahkan ribuan, kemudian kita tidak melihat atau tidak membaca kode itu dalam waktu yang lama, ya 3 hari saja, 3 hari aja, biasanya orang tuh udah mulai lupa atau udah mulai bingung sama kode yang dia tulis sendiri. Nah, makanya di situ fungsinya ada komen. Jadi komen itu dia sebagai catatan, kita gunakan komen itu untuk meninggalkan catatan. Oh, bagian kode yang ini tuh ini bagian headingnya. Oh, bagian yang ini tuh untuk bagian formnya. Oh, yang bagian ini tuh untuk bagian submit buttonnya dan sebagainya. Jadi karena kita meninggalkan catatan, walaupun kita nanti ninggalin kode yang udah gede itu kita nggak baca untuk waktu yang lama, nanti ketika kita baca kode itu kembali kita bisa lebih mudah untuk memahaminya ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, fungsi komen itu ya untuk berkolaborasi dengan orang lain ya. Ketika kita misalkan pengen bikin sebuah program atau pengen ngoding bersama, entah itu dengan HTML, JavaScript atau bahasa pemrograman lainnya ya, biasanya komen itu selalu ada di setiap bahasa pemrograman. Nah, ketika kita yang berkolaborasi sama orang lain jadi satu file itu mungkin akan dikerjain bareng-bareng sama orang, tentu bisa jadi orang lain itu atau orang yang bekerja sama dengan kita ya berkolaborasi sama kita itu nggak paham sama kode yang kita tulis. Makanya kita harus ngejelasin dengan komen. Kita jelasin bagian ini tuh fungsinya ini, bagian ini tuh fungsinya ini dan sebagainya. Jadi dengan begitu kita akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Oke, untuk berikutnya, bagaimana sih komen itu dalam pemakaiannya di HTML? Kita langsung aja ke eksekusinya. Oke, di sini aku udah buka text editor ya, Visual Studio Code kita, dan sekarang kita akan coba lihat bagaimana penggunaan komen di HTML. Ya, sekarang kita coba ini kita udah buka folder HTML 101 yang kemarin kita pakai di video sebelumnya. Kita bikin file HTML dulu, kita tulis misalkan index.html. Ya, sekali lagi teman-teman bisa namain dengan nama yang lain, itu terserah teman-teman, tapi di sini kita akan pakai index.html. Nah, kita sudah punya file HTML-nya, terus kita tulis beberapa template dasar dari file HTML. Ya, kita tulis doctype, kita bikin elemen HTML, terus kita bikin head. Di headnya kita bikin title. Kita misalkan titelnya kita pengen bikin ini Pokemon Index ya, Pokemon Index. Misalkan kita bikin Pokemon Index.
terus kita ke body. Nah, sekarang misalkan nih di file HTML ini aku pengen bikin sebuah website yang isinya itu apa ya, daftar Pokemon kesukaanku misalkan ya. Nah, berarti di awalnya, di atasnya itu kita kan bakalan taruh judulnya dulu, misalkan daftar Pokemon kesukaanku gitu kan. Maka kita akan pakai heading dulu ya kan, yang di video kemarin kita udah bahas. Kita misalkan bikin H1, kita tulis misalkan my favorite Pokemon list ya, daftar Pokemon favorit saya. Terus kita bikin lagi misalkan di bawahnya itu penjelasannya, penjelasan dari headingnya. List ini berisikan dan nama Pokemon favorit saya ya, misalkan kayak begini ya. Kita buka di browser. Oke, nah ini dia file HTML tadi yang sudah kita bikin ya. Ketika dia dibuka di browser, tampilannya seperti ini. Ada titelnya, sini Pokemon Index, kemudian ada bagian headingnya ya, H1 yang tadi kita buat, dan ada ini elemen P yang tadi. Nah, kita kan di file HTML-nya kita maksudkan H1 sama P ini sebagai bagian dari judul, dan kita mau nandain oh yang H1 ini sama yang P ini tuh judul. Jadi buat nanti kalau misalkan kita lanjut buat kode kita dan kode kita sudah semakin besar ya file HTML-nya, kita akan tahu nih yang bagian ini tuh judulnya. Jadi kita nggak akan bingung nyarinya. Atau ketika orang lain lihat kode kita pun mereka juga nggak akan bingung. Maka kita pakai komen. Nah, komen di HTML itu gimana cara buatnya? Cara buatnya kita awali dengan kurung siku ini, kemudian kita tanda seru garis 2. Nah, ini. Nah, jadi ini ya. Di awalinnya ada garis kurung siku, tanda seru, terus double strip ya, strip. Kemudian ditutup dengan ini lagi, strip kurung siku lagi. Nah, di sini kita bisa tulis misalkan ini adalah bagian judul atau headingnya. Nah, kita save, kita refresh di browser. Ya, dia nggak akan terjadi apa-apa karena emang dia nggak dieksekusi, dia nggak akan berjalan, tapi dia tetap ada kodenya. Makanya kalau kita lihat di page source ya, nah dia ada tuh komen ini adalah bagian judul atau headingnya ya. Nah, karena satu lagi yang harus kita pahami ya, nah karena dia itu komen ya, dia itu nggak akan dieksekusi kodenya. Maka misalkan kita pengen udah yang H1 sama P ini nggak usah di render ya, kita nggak mau ngerender H1 sama P, ya udah kita sini, kita bikin dia jadi komen H1 sama P nya, terus kita refresh dan dia akan hilang karena tadi dia dijadikan komen ya, sehingga dia nggak akan dieksekusi ya, nggak akan dijalankan atau dianggap tidak ada. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita mengenai komen untuk bahasa pemrograman HTML. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya dari video ini. Teman-teman bisa explore lebih jauh lagi tentang komen. Teman-teman bisa browsing lagi di internet, ya cari sumber-sumber lain untuk lebih tahu lebih banyak mengenai komen di HTML atau bahasa pemrograman lainnya. Dan ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.